Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan podcast dengan salah satu senior saya dengan membawakan judul penerapan hidup nilai berakhlak dalam setiap langkah. Oke, langsung saja. Di sebelah saya ada Bang Adit. Selamat siang Bang Adit. Siang Mas. Bagaimana kabar Bang Adit? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Ini Bang Adit, ini bisa diceritakan tahun berapa Bang Adit masuk dan motivasi sehingga Bang Adit kok memilih terjun, memilih di Basarnas gitu Bang. Oke, pertama saya jawab Mas. Pertama saya masuk 2010 di kantor STAR Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. 2010. Kemudian motivasi saya kenapa saya milih ASN Basarnas itu karena di Basarnas tugas kita kan latihan, operasi, dan siaga. Jadi ada beberapa, menurut saya ada beberapa panggilan jiwa yang membantu sesama dan menolong orang, itu emang dasar manusia kan. Tapi menurut saya pekerjaan ini memang paling tepat. Kedua yang saya mau tanyakan nih Bang Adit, kalau bicara soal nilai dasar, ini kan saya sedang mempelajari nilai dasar CPNS dan saya sedang mendalami itu nilai berakhlak. Menurut Bang Adit, bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Bang Adit? Kalau nilai berakhlak sebagai ASN Basarnas itu kita beda ya. Kita harus lebih profesional dalam bekerja, terus di lingkungan kita harus lebih santai, konsistensi dalam pekerjaan, disiplin. Menurut saya seperti itu ya. Itu nilai berakhlak. Menurut saya ASN Basarnas itu harus memiliki konsistensi, santun, dan loyal pada negara atau atasan. Pak Adit, kadang seringkali CPNS itu merasa jenuh atau kehilangan semangat. Mungkin ada sedikit tips dari Bang Adit supaya kami tetap termotivasi dalam menjalankan tugas di pasar CPNS ini Bang Adit. Kalau jenuh itu enggak hanya lancar CPNS, kita nanti depannya itu pasti dengan segala pekerjaan kita itu pasti ada momennya kita jenuh dalam pekerjaan ataupun latihan-latihan yang Basarnas lakukannya. Jadi kuncinya ya kita harus kembali lagi awal mula kita masuk di Basarnas itu motivasinya apa, terus harus melihat rekan-rekan yang sudah sukses di Basarnas apa itu bisa jadi motivasi untuk dari situ kita nanti rasa jenuh itu akan hilang seperti itu. Oke, berarti kemudian ada satu pertanyaan nih Bang Adit. Beliau pengalaman selama menjadi ASN Basarnas itu yang paling berkesan di dalam diri Bang Adit apa itu Bang Adit? Pengalaman yang paling berkesan jadi ASN Basarnas itu banyak. Kalau disebutkan salah satunya kita lebih disiplin. Dulu kita sering bangun tidur agak siang dan lain-lain, di Basarnas tidak bisa Pak. Kita kedinasan harus bangun pagi dinas, terus kesiapsiagaan ketika ada operasi kita harus spontannya harus dijaga. Apalagi banyak Mas, kalau mau saya sebutkan banyak. Terus pengalaman kerja itu di masing-masing wilayah itu beda. Di masing-masing wilayah Basarnas itu akan seluruh Indonesia. Kalau dulu saya di Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang, kebanyakan operasi pencarian di air. Jadi banyak ada, kalau kita mau
salah satu yang paling berkesan pada saat dulu pernah ada TKI ilegal yang pakai pompong, orang sana bahasanya pompong atau kapal nelayan, nggak taunya terbalik. Dari situ kita harus ngambil korbannya itu di tengah-tengah, jadi antara negara sebelah sama negara kita, itu menurut saya sebuah tantangan. Terus kalau di Jogja tahun 2015 awal itu pernah ada kejadian mahasiswa jatuh di puncak Jogja. Saya paling berkesan karena kita di sana berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada, Polri, TNI, relawan dan lain-lain. Terus kita ambil korbannya pun cukup beberapa hari, hampir 3 hari. Itu menurut saya paling berkesan. Banyak sekali pengalaman Bang Adit di medan tugas buat motivasi semua CPNS yang mau berkarir di Basarnas ini Bang Adit. Kamu nanti sudah ngalamin. Siap Bang Adit, siap. Terima kasih Bang Adit. Dan terakhir nih Bang Adit, ada pesan atau motivasi untuk CPNS Bang Adit yang mau memulai karir menjadi ASN Basarnas? Kalau pesan motivasi untuk teman-teman CPNS, tetap semangat, terus disiplin, loyalitas, tetap santun. Kalau kita sedang di lapangan atau di lingkungan kedinasan, terus salah satunya yang menurut saya sampai sekarang itu ada kata-kata yang saya dapat di Basarnas, itu adalah kemanusiaan adalah nilai tertinggi dari kita. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Itu manusia. Itu terakhir Pak Adit, terima kasih untuk waktunya dan juga memberi kesempatan meluangkan waktunya untuk kita bisa ngobrol dan bertukar pengalaman, dan motivasinya sangat bermotivasi buat saya sendiri. Juga udah dibekal semua anggota CPNS ke depannya. Baik, sahabat ASN, demikian podcast kita kali ini. Jangan lupa selalu tanamkan nilai berakhlak dalam setiap langkah kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.